Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Karuniakan kepada kami nikmatnya yakin padamu ya Allah. Nikmatnya syukur atas limpahan karuniamu. Nikmatnya bersabar ketika ujian kau berikan. Karuniakan kepada kami nikmatnya ikhtiar di jalan yang kau sukai. Ya Allah, bukakan hikmah di balik semua takdir. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, apa kabar? Jangan berpikiran buruk kepada yang berdehem, batuk, flu, bersin. Virus corona kita sikapi proporsional, dianggap remeh, enteng, jangan, karena memang ini masalah serius, tapi membuat kita bersikap berlebihan, panik juga tidak boleh. Semua urusan bagi orang beriman baik. Dalilnya ini, hadis sahih. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang demikian itu kecuali yang beriman. Inna asobathu sarra'u syakara. Ketika dia diberi karunia, dia bersyukur. Fakana khairullah. Maka itu baik baginya. Jadi yang baik bagi kita itu bukan karunianya, tapi syukurnya. Yang membuat jadi kebaikan. Karunia dibagi semua, tapi belum tentu jadi kebaikan. Kecuali yang syukur. Wa idza asabathu darra'u sabar. Dan ketika ditimpakan kemudaratan, dia bersabar, fakana khairullah. Maka itu pun baik baginya. Jadi hidup ini bukan kejadiannya yang membuat baik itu, tapi sikap terhadap kejadian. Corona, Corolla, Toyota, dan sebagainya hanyalah mobil yang virus ini kita bahas. Jadi kita harus menggunakan kacamata iman dulu sebelum kacamata syariat. Ya, kan iman dulu. Jadi, kalau dengan keimanan tidak terlalu rumit, walaupun kita harus hati-hati dan sungguh-sungguh. Ya. Kita bahas asma Allah al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Jadi dalam Al-Furqan ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khalaqa kulla syai'in faqaddara taqdira. Dan dialah Allah yang menciptakan segala-galanya dan telah menetapkan ukurannya serapih-rapihnya. Jadi virus memang dibuat oleh Allah kecil,
Karena kalau sebesar gajah, repot adanya. Jadi sudah diukur berapa mikron ukurannya. Semua yang ada di langit dan bumi ini mutlak adalah ciptaan Allah. Al-Hasyr ayat 24, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, dan yang membentuk rupa. Jadi kalau kita melihat ciptaan, langsung ingat kepada pencipta. Itu rumusnya. Kita lihat, sekarang niat saya ingin lihat buatan Jepang. Lihat sejak kendaraan, pasti ingat ke Jepang terus, betul? Koroni, saya tidak boleh nyebut merek ya. Toyota Jepang ya. Dulu merajalela sekali, lihat jam Seiki. Di rumah, Sony sudah dibunyikan belum? Nonton TV juga, sirop ya, sharp maksudnya. Betapa banyak kita ingat Jepang hanya karena niat melihat buatan Jepang. Akhir-akhir tahun ini kita lebih banyak ingat Korea karena ingat buatan Korea. Yinui, ya, JL dan sebagainya. Kalau lihat buatan ingat pembuatnya, kenapa lihat ciptaan Allah nggak ingat penciptanya? Kita sering kagum lihat lukisan kucing dan dipuji pelukisnya. Kenapa lihat kucing betulan disepak? Lihat boneka yang lucu, dikagumi tuh. Dengan gerakan terbatas, ini para insinyur sekarang bisa buat boneka canggih. Dipuji pabriknya, dipuji insinyurnya. Kenapa lihat bayi yang memainkan boneka tidak memuji Allah? Bisa kentut, bisa gigit, dan sebagainya. Itulah masalah kita hadirin. Terhijab dari pencipta, termasuk virus corona ini. Sedikitlah media yang menyebut Allah dalam virus ini, betul? Mana ada, jarang saya baca, pasti aja berkisah tentang virus, tidak dibahas penciptanya. Makanya stres. Karena dalil tenang itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu, hati ini hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Harusnya mendengar virus corona udah langsung bulat, ini ciptaan Allah. Tidak ada pencipta di langit bumi selain Allah. Virus corona itu makhluk ciptaan Allah yang pekerjaannya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Rajinan tasbih corona daripada kita, benar? Virus corona tidak bahaya sama sekali tanpa izin Allah. Gak ada yang bisa mencelakakan illa biiznillah. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ke Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Jadi bagi orang beriman tidak merasa terancam oleh virus corona. Walaupun memang bahaya, tapi baru terjadi dengan izin Allah. Misal ya, virus itu ada di sini, nggak bisa mencelakakan kecuali yang ditetapkan Allah. Makanya kalau mendengar ancaman,
Dalilnya surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Dan kepada huwa maulana, dan dialah Allah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Orang beriman bertawakal. Jadi gak bisa itu di Wuhan aja. Wuhan tuh berapa sih penduduknya? Bukan orang Wuhan ya. Dari Cina berapa miliar Cina sekarang? 2 miliar ada? Kira-kira aja lah ada. Coba lihat di Mas Google Pak. Nggak boleh nyentuh wajah. Nanti kita harus bahas ya. Yakin dulu lalu syariat. Karena ada kewajiban juga. Unta yakin, ikat dulu. Diikat juga. Nah, dari 1,8 miliar yang kena 80.000. Dikit banget. Dikit ya. Dibanding 1,8 miliar. Yang meninggal 3.000. Sekarang sehari di Cina berapa yang meninggal? Yakin tuh banyak sekali, lebih dari 3.000. Benar? Tapi yang digosipkan corona aja. Yang ketabrak, keselak, ketendang, banyak. Yang diare, yang benar? Saya yakin tuh di Cina tuh setiap hari, jangankan di Cina, di dunia ini tiap hari puluhan ribu, mungkin entah berapa sehari yang meninggal nih. Kenapa enggak Wuhan semuanya kena? Kenapa yang kena enggak semuanya meninggal? Karena virus enggak bisa kena kecuali yang ditetapkan Allah. Dan virus enggak bisa bikin meninggal. Boro-boro bikin meninggal. Ya, kita itu meninggal, Al-A'raf 34, walikulli ummatin ajalun. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaklimun. Kita ini meninggal cuma satu sebabnya, karena saatnya tiba. Itu yang belum saatnya tiba pada sembuh, ya. Udah sembuh, gembira, syukuran, terus jatuh, meninggal, ya. Ini pakai bahasa iman ya. Jadi kita itu meninggal tuh cuma satu secara hakikat tuh. Waktu kita sudah tiba. Fa'idha ja'a ajaluhum, dan jika tiba saatnya, la yastakhiruna sa'atah, tidak bisa diakhirkan. Walau sekejap, wala yastaklimun, tidak bisa dimajukan. Jadi pas waktunya tiba, malaikat maut pasti menjemput. Kita nggak bisa mati tanpa dijemput oleh malaikat maut. Nah syariatnya lewat sakit gitu. Ada yang lewat ketabrak, ada yang lewat semacam-macam sekali. Ya, yang lewat virus yang disalahin sedunia ini dikit. Di Indonesia aja segini banyaknya, sudah ada yang meninggal karena virus? Nggak tahu ya, karena kita kan punya keahlian tidak tahu ya. Jadi Allah menciptakan virus ini ma khalaqta hadza batila, tidak sia-sia. Sekarang kita bisa lihat orang takluk semua oleh virus ya. Negara segitu hebatnya, bala tentara kuat, teknologi canggih, uang melimpah, kasih virus, benar? Ekonomi yang berjaya, kasih virus,
yang gagah perkasa, otot kawat, balung besi, leher beton, rep, langsung. Mau kaya, mau pinter, mau profesor, semuanya sama sekarang. Kepikiran terus si virus itu. Takut, mau salaman juga. Capak cipik. Ini bukan siapa nih ya? Baru pulang kemarin di Australia. Itu panik buying. Tapi yang dibeli bukan makanan, tisu toilet. Ada saya juga nggak ngerti gimana urusan virus dengan toilet. Beda dengan orang Indonesia yang dibeli makanan. Di sini panik input, di sana panik output. Oh, jadi pas ya inputnya di Indonesia, di labnya di sana. Hadirin, banyak hikmah. Suatu saat kita bisa membaca hikmah. Jadi ternyata yang paling penting dari Allah menciptakan virus corona itu yang paling penting adalah supaya kita ingat kepada kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Betul? Siapa yang berani menentang Cina? Sekarang ya ternyata dikasih begitu saja. Jadilah. Makanya maaf kawan-kawan yang sombong-sombong, hati-hati ya. Siap-siap aja. Kesombongan tuh dibenci oleh Allah. Udah waktunya jangan petantang-petenteng lah. Lalu dengan adanya virus ini juga, Masya Allah, ini kita cerita hikmah ya. Kita jadi yakin syariat Islam yang menyuruh kita hidup bersih tuh. Karena ternyata mereka memakan kelelawar, tikus, segala dikunya. Sekarang terbukti makanan halalan toiban itu adalah bagian dari hidup sehat. Harusnya yakin. Juga dengan begini harusnya umat Islam makin semangat nih hidup bersih. Karena kita bersih itu adalah amal soleh. Saya kira tidak ada di dunia ini yang paling sering cuci tangan selain umat Islam. Berapa kali sehari? Berapa kali? Jawab. Salah, 15. Sholat apa aja 15 kali? Kan cuci tangan teh 3 kali, Neneng, Cecep. 3 kali 5 teh 20, 15. Kumur, 18 Pak? Ya terserah Bapak lah. Cuci tangan ya. Belum lagi bersihin telinga. Saya kira tidak ada di dunia ini bangsa, umat yang paling rajin ngebersihkan telinga selain umat Islam. Ini kesempatan sebetulnya. Dan wudhu itu bukan hanya untuk sholat saja hadirin. Bilal itu terompahnya terdengar di sorga, salah satu amalannya adalah menjaga wudhu. Kalau saya lihat para ulama tuh, waduh rata-rata wudhu. Batal wudhu. Saya ini beser, bagus dong. Lebih sering wudhunya ya. Ya tapi kan jadi basah. Ya yang untung kan tangannya sendiri, badannya sendiri, betul? Kalau kita wudhu orang lain yang bersih, boleh enak. Ini mah kita bersihin diri sendiri. Seperti santri disuruh pusap, kok kecewa lah yang ngegedein badan sendiri. Harusnya kita ini senang, jaga wudhu, jaga makanan. Ini hikmahnya Pak. Sekarang banyak tuh yang lebih serius menjaga wudhu. Termasuk yang ceramah ini juga. Rada lebih rajin sekarang wudhunya Pak. Karena mudah-mudahan ini jadi syariat pertolongan Allah. Jadi gimana nih sesudah yakin kepada Allah, Allah yang menentukan kita tidak bisa kena. Ya kita coba telusuri bagaimana supaya Allah melindungi kita. Yang punya virus itu Allah, yang menentukan yang kena atau tidak itu adalah Allah. Jadi urusan kita sekarang bagaimana supaya kita dilindungi oleh Allah. Ya kan? Virus lihat nggak kelihatan. Allah lihat virus?
Iya, itu ciptaan dia, milik dia. Virus nggak milih siapa yang bakal kena, enggak. Yang milih itu adalah Allah. Ah, mungkinkah orang soleh kena virus? Ya, kalau Allah mau. Kenapa sudah soleh kena virus itu? Oh, pasti baik. Kalau orang sudah bertakwa, diberi ujian, pasti baik. Mungkin ada Allah akan menghabiskan dosanya lewat sakit itu. Tapi dia meninggal, berarti Allah ngasih syahid akhirat. Syahid akhirat, kan syahid itu 3 ya. Ada syahid dunia akhirat, syahid dunia, syahid akhirat. Kalau syahid dunia akhirat itu yang berjuang di jalan Allah dan terbunuh sehingga dikubur dengan apa adanya, itu dunianya syahid, di akhiratnya juga diterima sebagai syuhada. Kalau syahid dunia itu adalah yang sepertinya berjuang, dia sampai mati di medan perang, prosesinya seperti mujahid biasa, tapi di akhirat tidak diterima karena niatnya salah, ingin disebut pemberani, pejuang, dan itu jelas dalilnya. Jadi ada yang sepertinya syahid tapi di akhirat tidak diterima karena niatnya yang salah. Dan ada juga syahid akhirat, di dunianya seperti meninggal pada umumnya, tapi di akhirat dianggap sebagai orang yang syuhada, seperti meninggal waktu melahirkan, terbakar, tertimpa, tenggelam. Kalau niatnya baik bisa jadi syuhada, termasuk terkena taun ataupun wabah seperti ini. Wah, kalau gitu saya mending kena, belum tentu syahid ya. Nggak usah, dan jangan ngarang hadirin. Nah, lalu lanjut. Kena atau tidak mah itu urusan Allah. Urusan kita, kita berusaha supaya dilindungi Allah. Apa yang harus kita lakukan? Satu, harus zon, prasangka baik kepada Allah. Ana inda zonni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita sudah tidak yakin ke Allah, itu yang akan terjadi. Yakin saja. Semua virus ciptaan Allah, semua virus bertasbih kepada Allah, semua virus tidak bisa membahayakan tanpa izin Allah, semua virus tidak bisa membuat mati tanpa Allah kehendaki. Allah pelindung yang maha kokoh, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hati, hakul yakin. 2, perbanyak tobat, karena dosa itu yang bisa mengundang bencana. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Famin nafsik. Kebaikan apapun datang dari Allah, keburukan yang menimpa dari dosa kita sendiri. Surat An-Nisa 79. Tobat. Yang ketiga, jauhi maksiat. Allah lihat tidak kita lagi berbuat maksiat? Lihat tidak? Nah, udah. Tinggal dipertemukan saja dengan yang corona itu ya. Dipilihin oleh Allah yang corona ya. Kenapa jadi stres gini? Iya, aduh gimana kalau pacaran dosa enggak? Ya tergantung aktivitasnya. Sebaiknya mah enggak usah ya. Atau kalau enggak pacaran gimana jodoh? Atau udah Allah yang ngatur jodoh ya. Masa harus pakai dosa dulu? Atau gimana saya putusin aja? Ya terserah saudara ya. Nanti kalau udah diputusin nanti jadi sama teman saya, ya berarti rezeki dia. Enggak tuh hadirin, enggak akan ketukar-tukar takdir mah ya. Jelas tidak nih? Daun jatuh aja ada catatannya. Masa jodoh nggak jelas catatannya? Seperti takdir saya ini, yang lain nggak usah ribet ya. Saya ini ciptaan Allah. Yang ngatur jodoh saya itu Allah. Kenapa saudara yang komplain? Ya enggak? Dibahas juga nggak ngefek hadirin. Kalau orang beriman mah nggak riwe, yang riwe mah yang itu, yang ingin nggak kesampaian. Sudahlah tenang. Jadi Bapak paham ya Pak ya, kenapa Bapak nggak berhasil aja, nggak ada garisnya Pak. Emang kalau dikasih garis gitu pasti bahagia? Belum tentu juga.
Tergantung, kalau jadi dekat dengan Allah, baru Allah bahagiakan. Tapi kalau jauh jadi jauh dari Allah, Allah hinakan. Sama jabatan, kedudukan. Itu mah takdir Allah ya. Tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya. Jadi kalau saudara punya pangkat, kedudukan, jabatan karena pintar, enggak pintar juga banyak yang punya jabatan, ya kan? Oh serius? Gimana kalau jadi kiai seperti ini? Sama Pak. Ini teh garis Pak. Nih saya Abdullah Gimnastiar, enggak kepikir bakal begini, enggak. Makanya kalau reuni itu teman-teman tuh pada minta maaf. Dan enggak nyangka tuh kan. Yang jahil-jahil dulu mau takut kualat, sekarang waduh punten atuh ah. Teu nyangka. Enggak ada remang-remang sama sekali kata. Makanya ya jangan suka ngejalin orang bisa jadi kiai. Saya nggak nyangka Pak begini, asli loh Pak. Tidak terbayang, tidak terpikir, dan bukan jadi cita-cita. Tapi karena memang akan begini, jadi ini. Tinggal kiai ngajak ke Allah atau kiai cinta dunia, itu aja. Kalau jadi kiai cinta dunia, ya berarti di akhirat nanti. Gitu, ngerti hadirin? Jadi jangan ujub, sesudah saya berjuang keras, enggak lah, dikurangi aja ototnya nggak bisa berjuang, ya. Atau dikurangi otaknya 2 cc, nggak bisa. Wah suaminya karirnya bagus, sekarang sudah jadi jenderal, itu karena Allah yang menentukan. Dan kalau nggak makasih varises kakinya nggak keterima ke akabri, ya kan? Tinggal dijenolin tuh, bukan? Serius hadirin. Ini penerbang tempur terhebat. Karena Allah bikin matanya normal. Coba dibikin itu apa buta warna. Udah. Jelas Kasep? Jadi jangan petantang petenteng ya, ingat virus ya. Lalu jauhi maksiat lah sekarang mah. Karena setiap maksiat disaksikan Allah. Jangan nantang ke Allah. Termasuk di antara maksiat itu adalah sombong, berbuat arogan, petantang, petenteng. Termasuk ini nih, nimbun barang, harga nantang, itu sok dagang dimahalin. Dia mungkin nggak kena virus corona, tapi virus yang lain kan stok masih banyak. Disentri amuba, yang lain. Itu ya, yang naik-naikin harga sesukanya, mengambil keuntungan pribadi, itu Allah tahu persis tuh. Termasuk, hati-hati nih ya, yang dulu, yang cari popularitas nebeng dari virus ini. Dia ingin menaikkan citra dirinya, mencari kesempatan, atau yang menertawakan atau mengguraukan ini. Virus ini menjadi bahan lelucon dikala orang menderita, dia jadikan bahan, pokoknya nggak pakai hati, Allah tahu itu. Atau yang nyebar hoax, bikin meme-meme yang tidak lucu, yang bikin sakit hati, atau menaikkan citra diri, nebeng dengan ini supaya kelihatan pintar, cerdas, bikin Allah tahu itu maksiat. Jaga dirilah hadirin. Berhenti ngerokok, siapa tahu bekas dikemut orang yang. Air rokok tuh dites dulu nggak sih Pak oleh pabriknya? Cocok nih. Ya kan trompet tahun baru gitu ya kan? Itu nempel dulu. Udahlah hadirin, jangan maksiat sekuat tenaga. Ya, Allah melihat. Jangan sok penting, sok baik, sok pinter. Kalau nggak tahu, nggak tahu.
Kalau ngobrolin tentang corona, jangan sampai dia cerita luar biasa seakan-akan dia virusnya. Jangan, ya. Ngomong secukupnya, ya. Juga jangan sampai kita jadi eh, paranoid lihat orang lain. Ya, gimana salaman ya? Salaman teh sunnah Nabi hadirin. Kalau niatnya ikhlas, caranya benar, bisa menggugurkan dosa itu salaman. Jadi jangan sampai ya, maka tapi hindarilah yang kira-kira berlebihan ya. Cipika-cipiki saya kira boleh ditunda dulu karena yang dicipikiinnya belum tentu ridho. Saudara lah ya. Hati-hati ya. Nah, lanjutnya adalah ini yang sangat penting, harus ada perubahan ketaatan ke Allah. Ihfazillah, yahfazka, jagalah Allah. Ihfazillah tuh jagalah perintah Allah, apa yang Allah sukai. Yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Sudah tingkatkan nih, sholatnya terutama. Tepat waktu berjamaah di masjid. Wudhu diperbanyak. Baca Quran dipersering. Karena tiap satu huruf Quran itu kan 10 kebaikan. Lebih banyak kebaikan, lebih banyak disukai Allah. Mulut juga udahlah, nggak usah segala diobrolin. Udah bodoh, kita ini banyak omong, nggak jelas pisan, ya. Ya kan? Tidak harus kelihatan pinter kok. Tidak harus kelihatan serba tahu. Tidak harus kelihatan serba hebat. Yang harus mah omongan kita jadi amal soleh. Jangan sampai jadi dosa. Faliyakul khairon auliyasmu. Dah lah. Kebanyakan mulut kebuka, virus bisa masuk. Ayo, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak bertasbih. Allah lihat itu. Dan ada satu lagi, tebar manfaat. Ini saatnya nih kita sekarang. Karena bencana itu salah satu, maaf tadi ya, doa. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan namamu ya Allah, yang dengan namamu tidak bisa mudarat sesuatu yang ada di bumi maupun di langit. Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Itu doa itu baca. Atau al-falak juga. Qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq. Baca, itu Allah lihat siapa yang baca. Atau jangan keluar dari rumah kecuali doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah hudita wa kufita wa wukita. Orang keluar dari rumah baca doa itu ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Banyak orang Islam yang keluar dari rumah nggak baca doa itu. Tahu kenapa? Nggak hafal. Ya. Banyak yang hafal tapi nggak baca juga doanya. Benar? Karena nggak ngerti fadilahnya. Ada yang keluar baca doa tapi nggak tertolak balanya. Kenapa? Dan nggak ngerti artinya. Harusnya bulat tuh. Itu hasilnya 3 loh Pak. Hudita, wakufita, wawukit. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah bismillahi tawakkaltu, saya bertawakal kepada Allah, alallahi la haula, tiada daya, wala quwata, tiada kekuatan, illa billah, kecuali dari Allah. Itu dijamin tuh. 3 hal. Ayo sayang kalau doa nggak dikeluarin. Ya, mau tidur, baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, tiupkan ke tangan, usapkan ke tubuh. Sunnahnya begitu. Dibaca seluruhnya ya. Ya Allah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Tapi ada satu lagi yang luar biasa harus kita lakukan adalah sodakoh.
Karena sedekah itu penolak bala, Pak. Kayak benteng gitu. Jangan ragu-ragu nih untuk bersedekah. Tapi ekonomi akan menurun biar Allah yang membuka, Allah yang melapangkan, menyempitkan Allah. Jalani aja hadirin. Pak, usaha saya ditutup, karena tutup saja. Ini cicilan saya berat, Gimana nih supaya cepat lunas cicilannya? Jual kendaraan. Ya kan pengen lunas ya. Tapi kalau dijual harganya murah, kalau gitu jangan jual ya. Jangan ribet hadirin. Harga jadi murah ya memang pasaran segitu, tapi dulu saya belinya 200, sekarang hanya 150. Atau cicil aja oleh saudara, tinggal milih hidup ini ya kan. Jual, murah jual, nggak apa-apa, nyenengin orang. Nah, emang cuma segitu harganya, ya kan? Kita netap harga 200 juta, orang ada yang beli, stres sendiri. Digampangin hidup ini hadirin. Tapi nanti saya nggak keren dong, ya aduh cicil lah tuh. Ya. Saudara menyicil nggak mau, dijual nggak mau, ya gak, mau apa hidup teh, pilihan hidup tuh hadirin. Dibuat lebih banyak dana untuk sedekah. Beli beras untuk orang. Nanti makin situasi sulit, beli beras untuk nolong orang-orang yang tidak punya. Itu tiap butirannya beda, Pak. Saya nggak punya cukup uang nih. Kullu ma'rufin sodakotun. Semua kebaikan sodakot. Sekarang mah ngomong baik, berbuat baik. Si itu nyebelin, maafkan. Baik, 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 baik. Bos saya ngaco, tukang marah terus, maafkan. Untung bukan saudara yang jadi pemarah, benar? Bagian dimarah lumayan daripada jadi pemarah. Yang bakal banyak dosa itu pemarahnya, bukan yang dimarahin. Makanya di akhirat tuh pembantu-pembantu tuh ceria. Yang majikannya pemarah. Ayo jangan sama nih, situasinya beda. Kena virus nggak mau, sedekah tetap pelit. Nantang ya. Nanti kita buktikan waktu sedekah ini apakah sama ya jumlahnya dengan bulan-bulan yang lain. Hadirin sekalian, ini serius ya. Allah menciptakan virus itu untuk kebaikan kita semua. Virus itu diciptakan supaya nambah iman kita, supaya nambah amal soleh kita, supaya nambah dakwah kita, nambah kesabaran kita. Pasti untung. Kalau nanti ada satu tempat kena virus, wabah, kita jangan ke sana. Tapi kalau kita ada di tempat yang kena wabah, kita nggak boleh keluar. Tenang saja. Kalaupun na'udzubillah ada yang kena, tenang ya. Allah menciptakan penyakit, juga Allah menciptakan obatnya. Apalagi virus ini kan katanya tidak ada obatnya. Ya, bakteri pakai antibiotik. Virus kan daya tahan tubuh. Kemarin saya lihat toko olahraga apa, waduh penuh. Ada olahraga sekarang. Bagus kan Pak? Hidup sehat sekarang mah ikan hidup-hidup juga pada dimakan. Ya, maksudnya makanan sehat. Jahe memang jadi mahal sekarang hadirin. Tapi gaya hidup sehat sekarang jadi pilihan. Bagus kan? Bayangkan dengan adanya virus, kita jadi lebih kuat keyakinan ke Allah, lebih bagus ibadahnya, lebih banyak tobatnya, lebih hati-hati dalam hidupnya, lebih menjaga diri dari sesuatu yang kotor, baik lahir maupun batin, lebih banyak lagi bersedekah nolong orang. Bukankah ini suatu kebaikan? Benar? Yang dikhawatirkan tuh ini nih. Nggak nambah iman, nggak nambah amal soleh, nggak nambah dakwah, nggak nambah sabar. Jadi rugi, walaupun nggak kena virusnya, kita nggak kedapetin apa-apa selain stresnya. Ya, tapi secara syariat sempurnakan, cuci tangan lebih sering lagi. Saya juga buka pintu kalau bisa mau pakai sikut ya. Tapi kemarin agak susah, kan biar dorong begitu. Tulisannya tarik, aduh gimana narik. Kepaksa saya nunggu dari dalam ngedorong, makasih Pak, alhamdulillah.
ke toilet umum lebih hati-hati ya. Apa-apa, menjaga bersih asal jangan paranoid. Kalau ada orang yang sedang bersin batuk, doakan kesembuhan. Wah, jangan-jangan ini nih Raja Corona, enggak boleh. Sudah doakan semoga dia diberi kesembuhan oleh Allah ya. Hadirin sekalian, saya mohon maaf bahasanya sederhana, tapi bagi saya penting sekali untuk menyampaikan hal ini. Jangan sampai kita lebih sibuk ngomongin virus daripada menceritakan Allah, benar? Lebih takut oleh virus daripada takut oleh Allah. Jangan sampai kita bersandar kepada ikhtiar, tidak bersandar kepada Allah. Ikhtiar itu adalah amal soleh. Apa dalilnya? Innallaha al-A'raf, Ar-Ra'd ayat 11 ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Nah, merubah nasibnya jadi dekat dengan Allah atau tidak? Karena nasib kita tuh berubah kalau kita dituntun oleh Allah. Jelas hadirin? Kan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Makin tawakal makin dicukupi. Nah, merubah nasib kita tuh makin taat ke Allah, Allah akan membimbing kita untuk bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Hadisnya adalah ihris ala ma yanfa'uk wala wasta'in billah wala ta'zaz. Berantusiaslah, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang bermanfaat bagimu. Jadi kita menjauhi dari bahaya itu adalah karena prinsip agama itu, prinsip Islam itu menjaga agama yang pertama, menjaga kehidupan, menjaga harta, keluarga, dan kehormatan. Makanya, apa ini manfaat? Lakukan dengan semangat. Tapi, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'zaz. Dan janganlah bersikap lemah. Tapi kalau suatu saat Allah memberikan musibah, pada kita udah sungguh-sungguh, maka kita tidak boleh mengatakan, duh, coba kalau saya nggak ketemu itu, saya nggak sakit, nggak bisa. Kata-katanya adalah qadarullahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Dan Allah tetapkan kepada siapa? Allah lakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi udah ikhtiar terus kena apapun gitu ya. Nah, itu jawabannya qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi inilah sudah ketentuan Allah. Sudah hati-hati, buat meletus, ya sudah. Tidak boleh, coba kalau nggak lewat jalan ini. Enggak, pasti ke jalan itu. Kenapa dong ban saya meletus? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet saudara. Tapi kan masih 1 kilometer lagi, ke tukang tambal ban berarti Allah ingin saudara olahraga. Gitu. Ya kan? Semuanya ada hikmah. Ya, nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang sia-sia. Hadapi semua ini dengan baik, ya. Sebarkan ketenangan ini ke yang lain supaya tidak salah menyikapi corona ini. Corona ini harus jadi amal soleh bagi kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hadirin, alhamdulillah hadirin. Doa akhir majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.